Mana alatnya? Kemana alatnya? Ya, kabelnya. Hanya ini Pak, di bebas Pak, dibepas dari sini dibepas sama kabelnya ini Pak. Jadi dibepas sama dia. Kabel ya, Ini Pak ini. Kamera sorry, kamera. Hah? Kabel itu muncul lagi. Ini narik ke atas tuh Pak. Jadi yang kesemuanya perangkat baru ya? Rabu 19 Maret 2025 kita melakukan ekspos bersama ya bersama dengan Barreskrim, yaitu ekspos mengenai pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh SPBU di Kota Bogor, ya. Kabupaten Bogor, ya di Kabupaten Bogor. Jadi ini temuan ini sebenarnya berasal dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri dan didalami bersama dengan Kemendak dan juga pemerintah daerah, sehingga ditemukan atau diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha SPBU ini, yaitu dengan memasang perangkat elektronik ya, yang ini saya pikir bentuknya baru ya, jadi tidak begitu kelihatan. Elektronik dipasang di kabel, disambungkan di pompa ya, pompa ukur, kemudian dibawa ke ruangan ya, ruangan yang jauh, agak jauh dari pompa ukur, dan menggunakan sistem remote. Jadi pengurangan atau pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone, itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi ya. Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4% ya, minus 4%, atau setiap 20 liter itu berkurang 750 ml ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan ya kira-kira dalam setahun 3,4 miliar ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan media yang saya hormati, SPBU itu kita sita, tidak bisa operasional lagi, dan sekarang nanti akan didampingi lebih lanjut oleh Polri. Dan selanjutnya kami menghimbau kepada pengusaha SPBU yang berkaitan dengan takaran, ukuran, dan alat timbangan agar tidak melakukan praktek seperti ini lagi ya, karena ini merugikan masyarakat, merugikan konsumen, dan pemerintah akan bertindak tegas setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Sekali lagi terima kasih. Dan yang kedua ya, SPBU ini melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Metrologi Legal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi rekan-rekan semuanya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, pengungkapan ini berdasarkan informasi awal dari masyarakat tentang adanya stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang beralamat di Jalan Alternatif Sentul Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang diduga terhadap mesin dispenser yang ditemukan kabel tambahan yang terhubung dengan perangkat lainnya. Kronologisnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2005 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, tim penyelidik Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Tertentu beserta Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan dan PT Pertamina Patraniaga mendatangi SPBU ini untuk melakukan pengecekan dan serangkaian penyelidikan
dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU, meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor saudara Husni Zainul Harun selaku pengawas SPBU. Rekan-rekan sekalian, modus operandi yang dilakukan oleh SPBU ini adalah dengan memasang kabel tambahan berjenis kabel data yang terpasang di dalam blok kabel arus atau junction box di bawah dispenser yang tersambung pada panel listrik dan pada seperangkat modul yang terdiri dari satu buah mini smart switch dan satu buah MCB serta dua buah relay yang merupakan kategori alat lainnya sebagai tambahan. Kemudian volume BBM yang keluar dari dispenser terdapat kekurangan minimal 605 ml sampai dengan 840 ml per 20 liter. Penyembunyian alat tambahan berupa komponen elektronik pada PCB yang terbukti berfungsi mencurangi atau mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen masyarakat pengguna BBM pada pompa BBM tersebut menyebabkan tidak terdeteksinya oleh petugas meteorologi legal ketika melakukan kegiatan tera ulang tiap tahun karena alatnya adanya di dalam, hanya disambungkan oleh kabel saja. Terhadap penggunaan alat tambahan secara ilegal yang dipasang pada dispenser BBM secara melanggar hukum, pemilik SPBU diduga telah melakukan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Untuk saksi-saksi yang sudah kita periksa ada 8, satu saksi ahli Bapak Gunawan Sri Kuntoro dari pengawas kemeteorologian ahli muda Direktorat Meteorologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan. Kemudian Bapak Sulfirman dari SPBM Patra Niaga Bogor dan dari pihak SPBU antara lain Husni Zaini Harun selaku pengawas, kemudian Ahmad Soimi sebagai pengawas lapangan, Muhammad Agung Maidi sebagai operator, Agung Surahman operator, Mariono operator, dan Ayu Atati Tari ada sebagai operator. Barang bukti yang kita sudah sita, satu kabel tambahan berjenis kabel data, kedua satu buah mini smart switch dan satu buah MCB, dua buah relay, dan 4 dispenser Tatsuno. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan saksi, kemudian alat bukti, perbuatan yang dilakukan oleh Husni Zaini Harun selaku pengawas SPBU dapat dikenakan tindak pidana pasal 62 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Untuk pasal 27 ayat 1 pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang meteorologi legal yang berbunyi barang siapa memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagaimana tambahan pada alat ukur takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang tercantum pada pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28. Ini dapat dipidana selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 1 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, bahwa dari hasil pemeriksaan awal, yang kita duga nanti sebagai tersangka mengatakan bahwa kegiatan ini baru berjalan 2 bulan. Namun tadi kami melakukan pengecekan dengan Pak Menteri beserta tim, kalau melihat kabel yang tersambung dari
mesin pompa ke dalam gudang tempat suite tadi, kotak tadi, tidak mungkin baru 2 bulan. Kenapa? Karena tidak ada bekas bongkaran baru untuk penyambungan kabel. Artinya kegiatan ini sudah dipersiapkan dari awal. Kecurangan ini memang sudah diniati sejak SPBU ini dioperasionalkan atau berdiri. Ya, walaupun pengakuan tersangka, calon tersangka ini baru 2 bulan. Keuntungan atau keuntungan dari hasil kecurangan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa tiap tahun mereka mendapat keuntungan 3,4 miliar. Nah, tinggal nanti kita gali, kita adakan pendalaman berapa tahun dia sudah operasional SPBU ini, sehingga kita tahu keuntungan mereka selama ini. Mohon izin Pak Menteri, atas perintah Pak Kapolri, kegiatan seperti ini nanti kita akan lakukan tambahan pasal, penerapan pasal, yaitu pasal melakukan pendalaman juga ya. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Nah, siapa saja tersangkanya nanti tentu dari hasil pemeriksaan yang akan kita lakukan setelah kegiatan ini.